permintaan dan penawaran, serta keseimbangan pasar. Baiklah, permintaan. Permintaan merupakan sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk membeli dalam rangka memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Maka, permintaan mengindikasikan oleh si pembeli. Sedangkan penawaran merupakan sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Oleh sebab itu, penawaran akan dilihat dari sisi si penjual. Hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, apabila harga suatu barang mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Begitu pula sebaliknya. Apabila harga suatu barang mengalami penurunan, maka jumlah barang yang diminta oleh masyarakat akan mengalami kenaikan dengan asumsi ceteris paribus, atau faktor-faktor lain dianggap tetap. Dalam hal ini, berdasarkan hukum permintaan, menyatakan bahwasanya permintaan berslope negatif. Yang dinamakan dengan slope adalah kemiringan kurva permintaan. Sedangkan hukum penawaran berbunyi, apabila harga suatu barang mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen akan mengalami peningkatan pula. Begitu pula dengan sebaliknya. Apabila harga suatu barang mengalami penurunan, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh si produsen akan mengalami penurunan dengan asumsi ceteris paribus, atau faktor-faktor lain dalam penawaran dianggap tetap. Maka, berdasarkan hukum penawaran dapat disimpulkan penawaran akan memiliki slope positif, yakni kemiringan kurva penawaran itu berslope positif. Faktor-faktor permintaan. Dalam permintaan, ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat itu mau meminta atau membeli barang. Di antaranya itu adalah PX, PY, Y, T, jumlah penduduk, dan ekspektasi, di mana D mengindikasikan adalah demand atau permintaan, PX adalah harga barang itu sendiri, sedangkan PY harga barang substitusi atau barang pengganti, dan Y merupakan pendapatan masyarakat, T singkatan dari taste atau selera masyarakat, kemudian ekspektasi adalah ramalan oleh masyarakat terhadap harga barang di kemudian hari. Sedangkan faktor-faktor penawaran, yakni fungsinya adalah PX, PY, cost, TX, tag, jumlah produsen, dan ekspektasi, di mana S mengindikasikan adalah supply atau penawaran, PX harga barang itu sendiri, PY atau PY adalah harga barang substitusi atau barang pengganti, cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk memproduksi barang tersebut, TX singkatan dari tax atau pajak, tag merupakan teknologi produksi yang digunakan, dan ekspektasi yakni ramalan oleh si penjual terhadap harga barang di kemudian hari. Kurva permintaan dan penawaran. Permintaan. Nah, pada gambar yang ada di display ini merupakan kurva permintaan, di mana kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, inilah yang dinamakan dengan slope negatif, di mana apabila harga suatu barang itu makin tinggi, maka jumlah barang yang diminta oleh masyarakat akan semakin menurun. Oleh sebab itu, kurvanya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau kita lihat pada gambar, garis horizontal itu mengindikasikan adalah quantity atau jumlah barang yang diminta oleh masyarakat, sedangkan garis vertikal
itu indikasinya adalah price atau harga barang. Nah, mula-mula harga barang itu sebesar P1. Oleh sebab itu, jumlah barang yang diminta oleh masyarakat sebesar Q1, sehingga menghasilkan titik A. Lalu kemudian, harga barang tersebut mengalami perubahan sebesar P2 atau meningkat, sehingga jumlah barang yang diminta oleh masyarakat menurun ke Q2, sehingga menghasilkan titik B. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan. Apabila harga suatu barang mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang diminta oleh masyarakat mengalami penurunan. Perpindahan dari titik A ke titik B, hal ini dapat disimpulkan bahwasanya kurva permintaan mengalami pergerakan. Bergerak dari titik A ke titik B. Hal yang perlu sobat belajar ketahui bahwasanya dalam kurva, baik permintaan dan penawaran hanya ada dua aktivitasnya, yakni yang pertama pergerakan dan yang kedua adalah pergeseran. Nah, dari titik A ke titik B, kurva permintaan ini masih mengalami pergerakan. Lalu, kalau kita lihat dari P2 berpindah atau mengalami perubahan ke P3, harganya turun ke P3 sehingga jumlah barang yang diminta oleh masyarakat sebesar Q3 yang menghasilkan titik C. Perpindahan titik dari B ke C, maka kurva permintaan ini sudah mengalami pergeseran. Kenapa bergeser? Karena sudah menghasilkan atau membuat kurva permintaan yang baru, yang awalnya masih D1, kemudian menghasilkan D2, di mana pada kurva D2 ada titik C. Sehingga dari titik B ke titik C, kurva permintaan mengalami pergeseran. Kurva penawaran. Yang ada di gambar merupakan contoh kurva penawaran, di mana kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, sesuai dengan gambar. Garis horizontal pada kurva penawaran mengindikasikan kuantiti atau jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen, sedangkan garis vertikal mengindikasikan harga atau price suatu barang. Mula-mula harga barang sebesar P1, sehingga jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen sebesar Q1, sehingga menghasilkan titik A. Kemudian, harga barang tersebut mengalami perubahan dari P1 ke P2 atau mengalami penurunan, sehingga jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pun mengalami penurunan yang menghasilkan titik B. Hal ini sesuai dengan hukum penawaran yang berbunyi apabila harga suatu barang menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen akan menurun pula, sehingga slope-nya positif. Hal inilah yang dibilang berslope positif karena kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Lalu, harga barang tersebut mengalami perubahan kembali dari P2 ke P3 atau meningkat, sehingga jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pun meningkat pula sebesar Q3, yang menghasilkan titik C. Dari titik A ke titik B, kurva penawaran masih mengalami pergerakan. Tetapi apabila sudah berpindah dari titik B ke titik C, maka kurva penawaran sudah mengalami pergeseran. Kenapa? Karena menghasilkan kurva penawaran yang baru. Dari awalnya S1 atau supply 1 menghasilkan S2 atau supply 2. Maka dari titik B ke titik C, kurva penawarannya mengalami pergeseran. Baiklah, kita masuk ke keseimbangan pasar. Yang dinamakan dengan keseimbangan pasar atau biasa disebut juga dengan kondisi equilibrium yang merupakan terbentuknya akibat kesepakatan antara produsen atau si penjual dan pembeli atau si konsumen pada tingkat harga tertentu yang disepakati bersama. Maka kurvanya mengindikasikan adalah pertemuan atau perpotongan antara kurva permintaan atau demand yang disimbolkan dengan huruf D dengan kurva penawaran atau supply yang disimbolkan dengan huruf S. Perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran itulah yang dinamakan titik equilibrium atau keseimbangan pasar. Bagaimana sobat belajar? Mudah kan? Saya harap sudah paham. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar.
Semoga materi ini dapat membantu semuanya.